Ini kadang orang punya ide teori tapi suruh manajerial nggak sanggup. Ada orang yang ahli manajerial tapi teorinya nggak bisa. Ini beliau memiliki kecakapan manajerial dengan menempatkan orang-orang yang tepat pada tugas-tugas yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan, mudha'ifil hasanat lidhawil birri wal ihsan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Para sesepuh yang saya muliakan, para asatidz, para muhafidz, para musyrif, para santri, para bapak dan para ibu sekalian yang saya cintai, jamaah pengajian Sabtu pagi di pesantren Nurul Ihsan, Triteh Lor, Curug Legi, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia, dunia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini pengajian kita ngiras, ngirus, ngiris. Artinya hari ini bertepatan dengan Hari Santri Nasional, dan kita juga masih berada di bulan Rabiul Awal atau yang dikenal dengan bulan Maulid atau bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh sebab itu maka tema kajian pagi ini tidak tidak melanjutkan dari kitab Al-Arba'un fi Asbabil Maghfirah, 40 sebab ampunan, melainkan kita bahas tema spesial, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara. Temanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai umat yang senantiasa membuktikan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan mana membuat kita mengikuti jejaknya, mengikuti sunnahnya. Kecintaan mana membuat kita tidak lupa memperbanyak salawat atasnya, dan kecintaan mana yang menghantarkan kita, mendorong kita untuk mendakwahkan ajaran yang telah dibawanya, yaitu dinul Islam al-Hanif, kepada sekalian umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sebagai pengantar bahwa baginda Nabi Muhammad itu sebagai kepala negara. Mungkin ada pertanyaan, negara mana? Jawabannya negara Madinah.
kepala negara Madinah. Walaupun nanti berkembang semakin luas, nanti akan kita bahas. Bermula dari bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat wahyu dengan Iqra. Nubi'a bi Iqra. Diangkat menjadi nabi dengan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diangkat menjadi rasul wa ursila bil muddatsir, dengan turunnya surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, bangkitlah dan sampaikan peringatan. Maka sejak saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah, beribadah hanya kepadanya, mengimani kerasulannya, mengimani kepada hari akhir. Maka yang pertama dilakukan oleh beliau adalah membina sumber daya manusia, atau sebagian menyebutnya sumber daya insani. Cuman kalau manusia bahasa Indonesia, kalau insani bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan. Silakan. Jadi yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah membangun SDM. Ya. Kalau yang dibangun bangunan gedung-gedung tanpa SDM, nanti gedung itu akan runtuh, gak ada yang ngurus. Tapi kalau yang dibangun adalah SDM, SDM itulah yang akan bisa membangun banyak hal, termasuk membangun gedung dan merawatnya dan mengembangkannya. Pertanyaannya, SDM macam mana yang dibangun, yang dibina oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, SDM yang memiliki akidah yang kokoh, quwwatul akidah. Akidah mana? Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala bersih. Kemudian mengimani kerasulan Nabi Muhammad, dan yang ketiga mengimani adanya hari kebangkitan. Sudah barang tentu rukun-rukun iman lainnya dan rukun Islam lainnya. Jadi fokus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama pembinaan awal di Mekah dalam membangun SDM adalah pertama, dikuatkan akidahnya. Fokusnya tiga hal tadi. Tauhidullah, mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Yang kedua, mengimani ar-risalah, kerasulan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, mengimani dan menguatkan tentang keyakinan adanya hari kebangkitan, yang mana pada hari akhir nanti semua orang akan mendapatkan balasan atas setiap perbuatan yang dilakukannya di dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ini yang pertama, SDM yang memiliki kekuatan akidah. Yang kedua, SDM yang dibina dengan intensitas ibadah. Intensitas ibadah, aktif dalam beribadah kepada Allah. Salat malam, tilawatul Quran, kemudian salat 5 waktu di kemudian hari. Begitu masuk tahun 10 setelah kenabian. Jadi intensitas ibadah ini menguatkan akidah, menguatkan keimanan, menguatkan keyakinan. Sebelum ada sholat 5 waktu, sudah ada sholat malam.
dan pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun, yaitu dengan diturunkannya surat Al-Muzammil, kecuali ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir diturunkan setahun kemudian setelah para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam menunaikan tahajud. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Jadi salat malam berapa lama? Separuh malam. Atau kurang sedikit, atau tambah sedikit, dan bacalah Quran dengan tartil. Jadi intensitas ibadah ini semakin menguatkan keyakinan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah salat malam, tilawatul Quran, apa? Dan berikutnya nanti ada salat 5 waktu. Jamaah sekalian, ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melindungi SDM yang dibangun ini karena mereka tertindas selama berada di Mekah. Ya. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diupayakan berbagai macam bentuk pengamanan. Jadi kalau SDM yang dibangun tadi akidahnya kuat, ibadahnya bagus, kemudian akhlaknya mulia. Ini 3 pokok ini. Akhlaknya mulia. Sehingga di tengah masyarakat musyrikin Makkah yang buruk secara moral, yang rusak secara akhlak, tampil orang-orang beriman bersama dengan Nabi dengan akhlak yang mulia, dengan akidah yang bersih, dengan ibadah yang intens. Akan tapi SDM ini tidak berarti kemudian bisa dengan leluasa untuk melaksanakan ibadah. Maka yang kedua yang dilakukan oleh Nabi setelah membangun SDM dan membangun SDM ini terus menerus, yang dilakukan oleh beliau adalah perlindungan terhadap SDM yang telah dibentuk ini. Bagaimana caranya? Kalau beribadah melaksanakan sholat secara rahasia. Jadi belum bisa macam kita sekarang, ya, sholat berjamaah bareng-bareng, belum. Di awal-awal belum bisa seperti itu ketika Rasul masih di Mekah. Karena apa? Ketika Nabi dan kaum muslimin ketika masih berada di Mekah, kondisinya lemah, kondisinya tertindas. Sehingga kalau ada orang mengatakan Islam ini disiarkan, Islam ini didakwakan dengan pedang, justru sebaliknya. Islam ini didakwahkan dan dihalang-halangi dengan pedang, dihalang-halangi dengan berbagai macam kekuatan. Akan tetapi itu semua tidak sanggup membendung tentang Islam yang terus berkembang, umat yang senantiasa bertambah. Maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam potensi-potensi ini, SDM ini dilindungi. Caranya ketika ibadah tidak show of force, tidak menunjukkan di seputar Ka'bah, walaupun dekat Ka'bah. Maka disebutkan di dalam sirah Nabawiyah, ketika para sahabat melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, ada sholat di waktu pagi 2 hari, ada sholat di waktu sore 2 hari, seperti pada masa Ibrahim alaihissalam. Dan itu sebelum ada sholat 5 waktu. Maka tempat yang digunakan adalah lorong di antara 2 gunung, yang disebut Syi'ab. Ya, lorong di antara 2 gunung. Di situ kemudian sholat, sehingga tidak bisa ditampak, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipantau oleh orang-orang musyrikin Makkah yang tidak menyukai tentang dakwah Islam. Ini dilakukan Nabi supaya kaum muslimin terjaga keselamatannya. Satu. Yang kedua, di antara bentuk perlindungan yang diupayakan oleh Nabi adalah pembelaan keluarga besar. Pembelaan keluarga besar. Nabi Muhammad dibela oleh keluarga besarnya, Bani Hashim. Pamannya
Abu Thalib, membela keselamatan Nabi. Walaupun Abu Thalib tidak mengimani ajarannya, akan tetapi tidak rela kalau keponakannya yaitu Muhammad ini dinistakan, tidak rela kalau keponakannya ini dizalimi, tidak rela kalau keponakannya ini dianiaya oleh orang lain. Maka dilindungi. Siapa yang melindungi? Keluarga besar. Yang kedua. Yang ketiga, melalui jiwa. Suaka. Seperti ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, semakin sempit dakwah di Makkah, kemudian beliau ingin meluaskan dakwah ke wilayah Taif. Begitu pulang dari Taif, bagaimana? Sudah terusir dari Mekah, akan masuk Mekah kembali. Bagaimana caranya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam minta jiwa suaka. Dari siapa? Mut'am bin Adi. Maka Rasul masuk Mekah dalam keadaan dikawal oleh keluarga besar Mut'am bin Adi. Dan kalau orang diminta untuk memberikan suaka, ini merasa dihormati. Kekuatannya merasa diakui. Maka aib kalau sekiranya orang diminta jiwar memberikan pengamanan atau memberikan suaka tidak mau memberi, itu aib. Karena itu aib kalau sekiranya tidak bisa ia menyampaikan alasan. Kami tidak bisa karena kami begini dan seterusnya. Jiwar. Makanya keluarga-keluarga besar, jadi di antara kaum muslimin yang memiliki backup keluarga besar aman di Mekah. Tapi yang tidak memiliki backup keluarga besar disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh. Seperti Yasir dan istrinya. Dua pasangan ini, orang berpasangan suami istri ini dibunuh. Apa dosanya? Tidak ada dosa apa-apa. Selain keduanya ini telah mengikuti ajaran Islam, beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi yang memiliki keluarga besar yang bisa membackup, maka ada backup dari keluarga besar. Kalau tidak ada keluarga yang besar yang bisa membackup, kalau ada orang yang berkenan untuk memberikan suaka, maka ambil suaka itu. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi upaya yang dilakukan Nabi untuk melindungi umatnya bagi yang tidak memiliki backup dari keluarga besar dan tidak ada suaka dari orang yang memberikan suaka, maka Rasul perintahkan agar mereka berhijrah. Berhijrah kemana? Assalamualaikum. Berhijrah kemana santri? Ke Habasyah, ke Afrika, Ethiopia sekarang, itu Habasyah. Di sana ada seorang raja namanya Najasyi, Raja Najasyi. Raja Najasyi itu sebutan, ya, Najasyi 1, 2 dan seterusnya, ya, Raja Najasyi. Dan Raja Najasyi ini dikenal adil. Rasul mengirim para sahabat untuk mendapatkan suaka di negeri Habasyah. Artinya apa? Rasul tahu tentang peta kekuatan dunia. Rasul tahu tentang peta regional. Bahwa di sana ada negara fulan, di sana lagi ada negara fulan, di sana ada. Rasul tahu bahwa pemimpin negara fulan itu zalim, pemimpin negara fulan itu adil. Rasul tahu. Maka ketika Rasul mengamankan para sahabatnya, beliau bukan mengirim para sahabat ke Persia, enggak. Tapi mengirimnya kemana? Ke Habasyah. Karena di sana ada seorang raja. Kalau orang minta suaka di sana, maka dilindungi dan akan diperlakukan secara adil, tidak akan dizalimi. Rasul mengirim para sahabat ke sana. Untuk apa? Mengamankan para sahabat. Sekaligus ini sebagai kekuatan cadangan. Suatu ketika diperlukan ditarik kembali. Bahkan ketika hijrah ke Habasyah ini enggak sekali, sampai 2 kali. Ada rombongan kedua, ada rombongan pertama, ada rombongan kedua. Apa artinya? Ini adalah upaya Nabi untuk melindungi SDM yang telah beliau bina. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Yang dilakukan Nabi? Membina SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang
satu, kuat akidahnya, dua, intensif dalam ibadahnya, dan yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Kemudian setelah beliau dan terus-menerus membangun dan membina SDM, yang kedua, beliau memberikan perlindungan kepada SDM yang ada. Caranya, kalau sholat tidak show, tapi rahasia, supaya aman melaksanakannya. Yang kedua, ada backup dari keluarga, perlindungan keluarga. Yang ketiga, menggunakan sistem jiwa atau suaka. Dan yang keempat, di antara yang dilakukan Nabi adalah mengirim para sahabat ke negeri Habasyah agar mendapatkan keamanan di sana. Ini yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir. Loh, kok tahu-tahu yang terakhir, negaranya mana? Ah, ini yang ketiga. Yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam mulai mencari tempat yang aman dan kondusif untuk membangun masyarakat baru di sana. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menghubungi kabilah-kabilah yang berdatangan di musim haji, berdatangan ke Mekah. Ada dari kabilah A, kabilah B, kabilah C, kabilah-kabilah besar didatangi oleh Nabi. Untuk apa? Diajak untuk beriman. Yang kedua, diajak untuk membela dakwah. Siap membela Nabi dan membela dakwah yang beliau sampaikan. Kabilah-kabilah yang berdatangan di setiap musim haji itu didatangi oleh Nabi. Bagaimana respon mereka? Bagaimana reaksi mereka? Jawabannya, mayoritas menolak. Mayoritas menolak. Apalagi Nabi ketika bicara dengan kabilah-kabilah itu didatangi di kemah-kemahnya. Selesai bicara, Abu Lahab datang dari belakang. Jangan percaya dia. Jangan ikuti dia. Ini orang murtad. Nyongkie pamane. Saya pamannya. Akhirnya orang-orang, itu pamannya sendiri mengatakan begitu. Berarti ini orang gak beres. Gitu. Sehingga Nabi mengajak, kebanyakan yang diajak tidak mau menerima. Ada sebagiannya ragu-ragu. Mau menerima tapi bersyarat. Bersyarat nanti sepeninggal engkau wahai Muhammad, kepemimpinan engkau berikan kepada kami. Begitu bersyaratnya. Ditolak oleh Nabi. Islam ini tidak akan dibela kecuali oleh orang yang meliputi Islam dari berbagai sisinya. Maka kewajiban kita adalah membangun pemahaman yang utuh tentang Islam. Jadi kebanyakan menolak, sebagian ada mau menerima tapi ragu-ragu dengan syarat macam-macam. Akhirnya ditolak oleh Nabi SAW. Tapi kemudian ada yang mau menerima. Ada yang mau menerima dakwah Nabi, yaitu orang-orang dari Aus dan Khazraj. Dari mana? Aus dan Khazraj. Salah seorang di antara yang merintis pesantren kita ini ikut aktif di awal-awal pembangunannya. Ada namanya Pak Haji Aus. Ya, masih ingat ya Pak Aman ya, Haji Aman. Ya, Aus, ya, dari Jawa Barat, sudah pensiun. Ini suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj. Dari mana? Dari Yathrib, luar Mekah. Jadi ada orang-orang yang beriman dari suku Aus dan Khazraj, mereka dari Yathrib. Mana itu Yathrib? Yathrib itu nama lama Madinah. Dari Madinah itu sebelum Nabi Muhammad hijrah ke sana, namanya Yathrib. Ada orang-orang dari Yathrib yang beriman. Alhamdulillah. Tahun berikutnya bertambah, tahun berikutnya bertambah lagi orang-orang yang beriman dari Yathrib. Maka setelah 3 tahun Rasulullah SAW mengambil janji setia mereka bahwa orang-orang yang beriman dari Madinah tersebut atau dari Yathrib, yaitu suku Aus dan Khazraj,
Mereka meminta Nabi untuk pindah ke Madinah dan mereka siap membela Nabi seperti mereka membela anak dan istri mereka sendiri. Ini cikal bakal membentuk negara Madinah. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin minum dulu. Yang lain silakan diminum kalau yang sudah dapat. Belum ya? Insyaallah nanti. Bismillah. Ini di layar kelihatannya pakai tangan kiri. Ini tangan kanan saya ya. Bismillah. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ada basis yang kuat di Madinah, orang-orang beriman yang kuat di sana, yaitu kaum Ansar nanti disebutnya. Maka Rasul kemudian berhijrah ke Madinah. Itulah yang disebut dengan hijrah. Yang tahun atau kalender Hijriah itu dimulai atau startnya dari sejak Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Nabi sudah berada di Madinah. Di Madinah ada siapa? Di Madinah ada kaum muslimin. Kaum musliminnya dari mana saja? Ada dari penduduk asli Madinah, disebutnya kaum Ansar. Ada penduduk dari Mekah, pendatang, disebutnya Muhajirin. Ini yang pertama. Jadi basis demografi yang ada di Madinah atau basis masyarakat yang ada di Madinah, pertama kaum muslimin yang terdiri dari Muhajirin dan Ansar. Kedua, terdiri dari kaum musyrikin Arab. Musyrikin Arab, para penyembah berhala. Yang ketiga, di antara basis penduduk Madinah adalah orang-orang Yahudi, kaum musyrikin dari kalangan Yahudi. Ini tiga komponen utama penduduk Madinah. Kaum muslimin, ini yang pokok, yang utama, yang mayoritas. Ya, kaum muslimin, dari Muhajirin dan Ansar. Yang kedua dari orang-orang musyrikin Arab Madinah. Yang ketiga orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di sini ada tiga bani. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Ketiga-tiganya tinggal di Madinah. Bani ini. Ada juga orang Yahudi yang tinggal di luar Madinah. Ada di Fadar. Ada yang lebih besar nanti, yang menjadi pusat konspirasi berbagai macam serangan terhadap kaum muslimin, itu Khaybar. Nanti ada kisah tersendiri Khaybar di lain kesempatan insyaallah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, itulah penduduk Madinah. Kaum muslimin, musyrikin Arab, musyrikin Yahudi. Apa yang dilakukan Nabi? Yang beliau lakukan ketika tiba di Madinah adalah memancangkan tonggak-tonggak masyarakat baru, pilar-pilar masyarakat baru, soko guru masyarakat baru. Jadi Nabi membangun masyarakat baru di Madinah. Masyarakat baru yang beliau bangun itu ada tiga tonggak utama. Yang pertama, beliau bangun masjid. Sekaligus masjid ini sebagai pusat peradabannya, pusat kebudayaannya, pusat pemerintahannya, pusat pembinaan di masjid. Masih ada masjidnya, Masjid Nabawi yang sekarang, itu masjidnya. Jadi yang dilakukan pertama oleh Nabi adalah membangun masjid, tempat ibadah, tempat pencerdasan, pembinaan, tempat musyawarah, kemudian tempat pemerintahan sekaligus. Jika ada tamu berdatangan, diterima pula di masjid. Yang kedua, konsolidasi internal. Nabi melakukan konsolidasi internal, menguatkan ukhuwah di antara sesama kaum muslimin. Ini masyarakat baru yang dibina Nabi. Jangan sampai antara sesama kaum muslimin ini centang perang, jangan sampai. Apalagi di sana ada pendatang yaitu Muhajirin, ada penduduk asli yaitu kaum Ansar.
maka disaudarakan oleh Nabi dengan persaudaraan Islam yang spesial. Ada ukhuwah ammah, persaudaraan Islam yang bersifat umum, ada ukhuwah khasah, ada persaudaraan Islam yang bersifat khusus. Satu muhajir, satu ansar. Semua. Di sini ada Ustaz Ansar. Ya, ada musola al muhajir. Makanya Ustaz Ansar wajib ngisi di musola al muhajir. Karena yang kesetelannya itu. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Rasul mengadakan konsolidasi internal. Ta'akhaw fillahi akhwaini. Berukhuwahlah kalian karena Allah. Dua orang. Rasul mengadakan konsolidasi dua-dua. Satu orang muhajirin, satu orang ansar bersaudara. Ini untuk mengatasi tempat tinggal, untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Maka saudaranya ansar ini mengutamakan pendatang, mengutamakan muhajirin. Ada yang ingin membantu dengan membagi separuh hartanya. Tapi yang mampu mengatakan tidak, terima kasih. Cukup tunjukkan saya mana pasar. Akhirnya dia berangkat ke pasar, berjual beli, menjadi saudagar besar. Abdurrahman bin Auf. Ini pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah membuat konstitusi Madinah, undang-undang Madinah. Ini basis negaranya di sini. Masjid fungsinya maksimal, mengukhuwahkan di antara kaum muslimin secara internal, dikuatkan ukhuwahnya. Dan yang ketiga, Rasul bersama dengan komponen-komponen yang ada, kaum musyrikin Arab, kaum musyrikin Yahudi, ya, bersama dengan kaum muslimin yang terdiri dari muhajirin dan ansar, secara bersama-sama, basis demografi yang ada di Madinah itu, kelompok-kelompok yang ada di Madinah itu menyepakati satu konstitusi dikenal dengan konstitusi Madinah, undang-undang Madinah, diteken. Apa isinya undang-undang Madinah? Isinya adalah mengatur hubungan antar kelompok, hak dan kewajibannya, mengatur hubungan antar kelompok agar hidup secara rukun dan damai. Yang kedua, konstitusi Madinah juga mengatur tentang bela negara. Bela negara. Disebutkan di dalamnya bahwa adalah kewajiban bersama untuk membela negara Madinah apabila ada serangan dari luar. Disebutkan pula di dalam konstitusi Madinah, ya, bahwa pihak mana saja yang diperlakukan secara zalim dari komponen-komponen masyarakat yang ada di Madinah, maka komponen yang lain wajib membela. Maka di situ konstitusi Madinah, semua warga memiliki kesamaan di depan hukum, diperlakukan secara adil, dan masing-masing kelompok diberi kebebasan untuk menganut dan menjalankan agamanya. Ini negara Madinah. Siapa kepala negaranya? Kepala negaranya adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Selesai? Selesai. Kan tugas kita itu tadi kan. Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Bagaimana disebut sebagai negara Madinah? Oke. Syarat-syarat negara itu apa? Kalau wudu kan ada syarat dan rukunnya. Rukun negara itu apa? Negara disebut negara kalau memenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama, ada wilayah. Wilayahnya mana? Madinah dan wilayah-wilayah berikutnya yang berkembang. Wilayah ada. Syarat pertama terpenuhi. Yang kedua, ada penduduknya. Ada wilayah tapi nggak ada penduduknya. Negara apa namanya? Ya, negara hutan. Oke. Ya. Ada penduduknya. Siapa penduduknya?
kaum muslimin, muhajirin dan ansar. Siapa? Musyrikin Arab. Yang ketiga, musyrikin Yahudi. Ada penduduknya. Apa syarat yang ketiga? Ada undang-undangnya, konstitusinya. Ada, yaitu konstitusi Madinah tadi. Ya. Ini ada seorang orientalis. Orang orientalis itu banyak juga membahas tentang sejarah Nabi. Salah satunya di antara buku yang pernah saya baca adalah New Look at jadi cara pandang baru kepada sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan bahwa Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah itu terdiri dari 57 poin. 57 poin. Di antara poin-poin itu mengatur internal umat Islam, dan poin-poin yang lainnya mengatur tentang hubungan interaksi satu sama lain di negara Madinah. Penduduknya ada, wilayahnya ada, penduduknya ada, konstitusinya ada. Pemerintahnya ada enggak? Ada. Siapa kepala negaranya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menteri-menterinya siapa? Kalau di dalam buku-buku sejarah, para ulama mengatakan Abu Bakar dan Umar itu disebut sebagai wazira Rasulillah. Keduanya adalah menteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada yang ditugasi oleh Nabi di gubernur sana, Mekah, di gubernur Madinah. Setelah nanti perluasan, bukan hanya di Mekah. Ada yang bagian untuk melaksanakan sanksi, ya. Ada yang bagian keuangan, memungut zakat. Ada bagian, jadi negara Madinah. Kemudian yang kelima apa? Pengakuan internasional, pengakuan dari negara lain. Ada nggak pengakuan dari negara lain? Ada, secara bertahap. Pengakuan dari negara-negara lain, baik dari dalam maupun luar Jazirah Arab. Tapi itu secara bertahap. Dengan syarat-syarat kenegaraan yang disebut oleh para ahli ketatanegaraan modern sekarang, maka negara Madinah yang dibentuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan komponen-komponen masyarakat yang ada pada waktu itu sudah memenuhi syarat sebuah negara. Bahkan para ahli mengatakan konstitusi Madinah adalah konstitusi paling modern pada masanya. Paling modern pada masanya. Seperti yang dikatakan oleh Ketua MK yang pertama dulu, siapa? Prof. Dr. Hasbi As-Siddiqi. Jamaah sekalian, ini tentang Rasul sebagai kepala negara. Banyak orang orientalis yang menulis tentang sejarah Nabi. Jadi setelah perang salib, kekuatan kaum muslimin kan sedemikian rupa, maka mulai ada interaksi antara kaum muslimin dengan orang-orang, apalagi nanti setelah perang dunia 1, perang dunia 2 kan interaksi kan antara Turki dengan Jerman bareng waktu itu kan, sehingga ada interaksi di antara tentaranya, ada yang kemudian masuk Islam dan seterusnya. Tapi setelah selesai perang salib pada waktu itu yang berlangsung hampir berapa? 200 tahun ya. Nah, itu kemudian ada arah baru ya, bagaimana Barat Eropa mengenal Islam. Ya. Bukan hanya bagaimana mengenal Islam, tapi bagaimana mengetahui kelebihan dan kekurangan kaum muslimin. Maka ada kajian yang disebut kajian orientalisme. Kajian oriental. Jadi orang-orang non-muslim tapi mempelajari tentang Islam. Orang-orang bukan muslim tapi mempelajari tentang Islam. Sampai di antara orang orientalis itu ada yang menulis Al-Mu'jam Al-Mufahras lil Ahadith. Karena hadis-hadis Nabi kan ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi dan seterusnya, tersebar di banyak kitab-kitab hadis. Sedangkan mereka ingin mencari supaya mudah mencarinya, maka mereka buat kamus. Kamus apa? Kamus mencari hadis. Ada 7 jilid besar. Kamus mencari hadis. Dulu ketika kita mahasiswa, ada tugas cari hadis ini, di mana adanya. Buka itu. Kadang seharian gak ketemu.
Sampai nangis-nangis. Insyaallah. Itu adalah upaya mereka untuk mengenal Islam. Jadi banyak buku-buku keislaman yang ditulis di barat, ditulis di Eropa, tapi yang menulis bukan orang Islam. Banyak penelitian tentang keislaman, tapi bukan orang Islam yang nulis. Termasuk mereka menulis tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sejarah Nabi, ulumul Quran mereka tulis, ilmu hadis mereka tulis pula dengan versi mereka. Ada seorang orientalis namanya William Montgomery Watt. Ya. Siapa? Quill. Iya, seorang orientalis non muslim. Ya. Ia menulis sejarah Nabi. Ia menyebutnya begini: Muhammad, prophet and statement. State kan negara. Ya, statement. Muhammad sebagai nabi dan negarawan. Orang orientalis itu. Muhammad sebagai nabi dan negarawan. Beliau menulis 3 buku. Buku yang pertama Muhammad at Makkah, Muhammad di Mekah, periode Mekah. Dia menulis buku yang kedua Muhammad at Madinah, Muhammad di Madinah. Kemudian menulis buku yang ketiga, ini gabungan dari 2 buku tersebut dengan banyak penambahan-penambahan, dikasih judul baru yaitu Muhammad, Prophet and Statement. Nabi atau Rasul dan sang negarawan. Ada 3 kesimpulan penting yang beliau sampaikan, yang ia sampaikan tentang Nabi Muhammad, tentang kenegarawanan Nabi Muhammad SAW. Dia menyampaikan 3 kelebihan yang tidak dimiliki yang lain. Kelebihan pertama adalah kejeniusan Muhammad dalam membangun struktur ideologi dan pemikiran. Kejeniusan Muhammad dalam membangun struktur ideologi dan pemikiran yang bisa mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di masyarakat Arab waktu itu. Ini yang pertama, struktur ideologi dan pemikiran yang solid. Dia menyebutnya kejeniusan Nabi Muhammad karena dia tidak mengimani tentang kerasulan, ya. Pokoknya ini orang pintar, tapi ya benar, memang pintar jeniusan Nabi Muhammad. Tapi kepintaran Nabi Muhammad itu tidak berdiri sendiri, melainkan karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang wisdom, ya, kearifan, kecakapan atau kearifannya di dalam membuat sistem kenegaraan. Sistem kenegaraan. Kalau tadi kan membuat tatanan ideologi, ya, struktur ideologi. Kelebihan yang kedua adalah dalam membuat sistem kenegaraan yang membuat negara Madinah ini berkembang terus dengan pesatnya sampai menjadi imperium global, kata beliau. Imperium global, imperatoriah alamiyah, yang memimpin selama 13 abad. Memimpin selama 13 abad. Jadi Rasul meletakkan tatanan kenegaraan yang dengan tatanan kenegaraan itu bisa mengantisipasi berbagai macam persoalan-persoalan lokal yang berbeda-beda antara Persia, Romawi, kemudian sampai nanti ke wilayah Cina, sampai nanti ke Afrika, sampai nanti ke Andalusia. Itu kan dengan tabiat-tabiat yang berbeda, tapi ini bisa mengayomi semuanya. Sistem kenegaraan yang membuat negara itu solid, terus berkembang, semakin kokoh, dan menjadi imperium global yang memimpin selama 13 abad, kata dia. Ini bukan orang Islam yang ngomong. 13 abad. Artinya sejak zaman Nabi Muhammad
sudah hijrah ke Madinah sampai kapan? Sampai runtuhnya kekhalifahan Utsmani yang ada di Turki tahun 1924. 1924. Jadi saat itu nggak ada lagi. Gitu ya. Ini yang kedua. Jadi yang pertama kejeniusan dalam membangun struktur ideologi, pikiran. Yang kedua tatanan apa? Kenegaraan. Yang ketiga, kita lihat kecakapan di dalam manajerial. Ini kadang orang punya ide teori tapi suruh manajerial nggak sanggup. Ada orang yang ahli manajerial tapi teorinya nggak bisa. Ini beliau memiliki kecakapan manajerial dengan menempatkan orang-orang yang tepat pada tugas-tugas yang tepat. Kemampuan manajerial. Dan ketiganya ini ada pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai statement seorang negarawan. Jadi kalau kesaksian orang yang tidak, kalau kesaksian dari ulama-ulama kita itu sudah pasti kita meyakini. Tapi di sini di samping kesaksian dari internal kaum muslimin, ini dari orang-orang non-muslim yang mengkaji tentang sejarah Nabi. Mereka pun memberikan kesaksian tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai negarawan yang tidak ada duanya. Makanya di dalam salah satu buku yang mereka tulis disebut sebagai orang yang paling banyak melakukan perubahan di dunia internasional ini dari 100 orang yang dikaji, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat, semoga salawat salam, semoga Allah senantiasa tambah curahkan kepada beliau. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Adapun seperti apa tata kenegaraannya segala macam itu ada perkuliahan tersendiri. Perkuliahan tersendiri, buku-buku yang ada juga banyak ditulis, silahkan. Kita hanya membuka secara umum bahwa jangan lupa Nabi itu secara de jure dan de facto adalah kepala negara yang sukses, dan ini diakui oleh orang-orang yang non muslim sekalipun, para peneliti. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.